Eliezer nih di dapur. Selamat pagi, Ibu Reli. Ya, selamat pagi Bapak Bernard. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya eh, berterima kasih buat waktu yang diberikan. Di sini saya eh, mau menginterview Ibu sebagai rekan kerja di eh, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi terkait eh, nilai-nilai dasar PNS yang meliputi sikap dan perilaku. Jadi nanti saya mau tanya beberapa eh, dan mau tahu pendapat Ibu terkait eh, nilai-nilai eh, PNS ya, baik itu Oh, dari eh, pelayanan kepada masyarakat dan juga eh, core value yang lainnya ya, ada beberapa core value ASN. Yang pertama, menurut Ibu sendiri, apa kunci utama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat atau rekan kerja di prodi kita? Mungkin eh, masyarakatnya lebih spesifik mahasiswa ya. Jadi apa kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan rekan kerja di kampus, Bu? eh, lebih pada kesadaran diri bahwa kita sebagai ASN, yaitu tugasnya adalah melayani stakeholder dalam hal ini di universitas yang berarti stakeholder kita salah satunya adalah mahasiswa. Jadi dengan adanya kesadaran ini maka otomatis kita akan lebih bukan hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab sebagai dosen, tetapi juga kita akan berusaha memenuhi komitmen kita, ya, memenuhi tanggung jawab kita sebagai dosen. Oke, berarti eh, pengetahuan akan tugas dan tanggung jawab ya. Kalau kita Betul. tahu tugas dan tanggung jawab, kita akan bisa melayani eh, mahasiswa dan juga rekan-rekan yang ada di unit kerja. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua terkait komplain nih. Bagaimana kita bisa bersikap ramah dan solutif saat ada komplain nih dalam pelayanan atau ada permintaan yang kita rasa sulit, tapi gimana caranya bersikap ramah dan solutif sebagai ASN nih, Bu? Hmm, mungkin jawaban ini bakal lebih mudah dijawab kalau kita langsung ke contoh kasusnya aja. Misal dalam hal ini, misalkan bentuk kritik ya, evaluasi pembelajaran. Nah, jadi biasanya di Universitas Jambi kita punya ada sistem yang dinamakan dengan EDOM dan biasanya di akhir semester mahasiswa diminta untuk mengisi EDOM tersebut. Jadi di dalam EDOM itu mencakupi butir-butir evaluasi tentang performance dosen yang mengajar ya, mulai dari uh, aspek pembelajaran, kemudian materi, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan masukan seperti saya mengajar mata kuliah listening dan speaking. Jadi ada komplain, entah itu berupa misalkan ada yang komplain, oh ya ini dosennya masuknya telat, atau dosen penilaiannya tidak jelas antara speaking dan listening, atau eh, apa ya? Ya sih biasanya itu salah satu contoh kritiknya ya. Nah, kita sebagai ASN dalam hal ini dosen juga harus menyadari bahwa yang namanya menyelenggarakan pembelajaran itu pastinya tidak selalu sukses atau berhasil ya. Dalam maksud saya di sini persepsi mahasiswa sebagai stakeholder kita juga patut menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada kritik tentang kita yang masuknya mungkin telat, ya berarti ke depannya di semester berikutnya berarti kita harus lebih disiplin untuk masuk kelas tepat waktu. Kemudian kalau misalnya masalah evaluasi bahwa dianggap assessment untuk listening dan speaking itu kurang terlihat jelas, ya berarti di semester berikutnya ya kita harus menginformasikan dan kita juga harus
melakukan perbaikan gitu. Kita menginformasikan pada mahasiswa sebelum setiap aktivitas atau setiap assessment kita bilang bahwa oke, ini aktivitas ini akan diambil untuk nilai speaking atau aktivitas yang lain akan diambil untuk nilai listening gitu. Artinya kita menyadari bahwa kita punya kekurangan dan kita mencoba untuk memperbaiki di periode berikutnya ya. Oke, mungkin pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara Ibu memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab? Jujur dan bertanggung jawab ya, tugas-tugas saya. Tapi Iya, yang benar, Pak. mempersepsi sebagai jujur dan bertanggung jawab saya juga gitu ya. Iya, Jadi saya benar. harus menilai diri saya sendiri apakah saat saya melakukan tugas itu sudah dengan bertanggung jawab dan sudah dengan jujur gitu ya. Iya, benar, Bu. Gimana caranya kita bisa bertanggung jawab dan jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita? Nah, sebelum kita bisa mengevaluasi diri sendiri ya, ini kan sebetulnya kayak self evaluation gitu. Itu kan eh, pastinya pertama yang harus dilakukan adalah ya kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang dosen itu apa sih gitu. Apakah cuman sekedar masuk kelas tepat waktu, menyampaikan materi, kemudian pulang? Kan tidak itu saja, ya. Ya, sebagai dosen ada beban moral yang harus dipenuhi ya. Maksudnya kita di dalam kelas tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga memastikan bahwa mahasiswa kita memahami materi tersebut dan bisa mengaplikasikannya secara praktis. Ya, entah dalam analisis kasus atau dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab, maka akan lebih mudah kita untuk mengevaluasinya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu, oh oke, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan mahasiswa bisa misalkan menganalisis kasus tertentu dengan teori tertentu, berarti kita lihat bagaimana hasil kerjaannya mahasiswa gitu. Jika mereka memahami materi yang kita sampaikan di kelas dan bisa mengaplikasikannya, berarti uh, kita bisa dibilang berhasil ya, berhasil memenuhi tanggung jawab kita gitu. Kalau mengenai jujur mungkin bisa saya kaitkan dengan cara kita dosen mengevaluasi atau memberikan nilai kepada mahasiswa. Ya, bisa dibilang satu kelas itu kan terdiri dari banyak orang, bisa dari 25 sampai 40 orang di dalam kelas. Kalau kita tidak jujur sebagai dosen, maka nilai asesmen mahasiswa itu bisa asal aja gitu. Iya, ya, terima kasih. Suka-suka dosen aja gitu kan ya, kalau Iya, iya, tidak Pak. jujur. Tapi dengan kata jujur berarti saya harus melakukan assessment dengan real gitu, dengan instrumen yang jelas dan terukur dan objektifnya jelas gitu. Dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya mahasiswa tahu itu Betul. adalah hal yang mau dicapai dan eh, Iya, terbuka ya, transparan ya dalam penilaian ya Bapak Ibu ya. betul. Jadi mahasiswa itu dapat A karena apa, mahasiswa dapat C karena apa. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya nih, seberapa penting menurut Ibu penggunaan fasilitas negara secara efektif dan efisien dalam pekerjaan sehari-hari? Efektif dan efisien ya. Berarti Iya, kita mulai dari fasilitas negara iya terlebih benar. dahulu. Nah, Iya, sebagai dosen, fasilitas negara yang saya gunakan yang pertama pastinya adalah ruangan ya. Fasilitas fisik ruangan beserta semua instrumen di dalamnya, mulai dari papan tulis, infokus, smart TV, meja kursi, dan ya fasilitas fisik gitu. Kemudian, apa lagi tadi pertanyaannya? seberapa penting eh, penggunaan fasilitas negara dilakukan secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari sebagai dosen? Oke, efektif dan efisien berarti kita me memanfaatkan fungsi dari barang itu secara maksimal ya. Iya, Jadi benar-benar.
Jadi kalau memang kita ada papan tulis, ya berarti jangan jangan pelit untuk dosen mencoret-coret menulis sesuatu di papan tulis. Ya harus kita gunakan gitu, entah dalam bentuk menulis pertanyaan atau memberikan contoh atau mengelaborasi sebuah teori gitu-gitu. Jadi fasilitas yang ada yang dipinjamkan oleh negara itu harus kita gunakan sesuai fungsinya. Itu mungkin yang dimaksud dengan efisien dan efektif ya. Oke, oke. Berikutnya Bu nih Bu, menurut Ibu apa dampak paling terasa bagi instansi jika seorang pegawai tidak transparan dalam melaporkan kerjaannya? Mungkin dalam konteks ini, mungkin kita sebut Ibu kan sebagai dosen dan juga ada menjabat sebagai sekprodi ya, ataupun dalam sebuah eh, kepanitiaan ya atau tim kerja, seberapa penting, apa dampaknya jika seseorang tidak transparan dalam melaporkan kinerjanya? Oke, melaporkan kinerja dosen itu BKD ya. Kalau kita tidak transparan berarti kita tidak jujur, kita bohong, kita memalsukan kinerja kita gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Ya yang pastinya itu bukan cuma berdampak pada diri pribadi dosen tersebut, tetapi juga institusi. Karena sebagai contoh, jika seorang dosen dalam BKD-nya diminta untuk menghasilkan artikel publikasi, ya itu bukan cuman eh, performa itu bukan cuman berhenti untuk dosen itu aja. Bahwa saya misalkan dalam 1 tahun dituntut untuk menulis 2 artikel, ya itu harus saya kerjakan karena nantinya eh, pejabat di atas saya, misalnya kajur, dekan, dan rektor itu memiliki kinerjanya juga yang terkait dengan artikel publikasi. Jadi kalau dia sebagai jujur dan tidak melakukan tugas, dampak ke sistem. Kinerja dosen itu nanti diakumulasi menjadi kinerja pejabat di atas kita, mulai dari kaprodi, kajur, dekan, hingga rektor. Artinya itu bisa berdampak sistemik ya Bu ya kepada lingkungan kerja kita juga ya. Ya, betul. Oke, berikutnya Bu, ini jika ada tugas yang sama sekali baru di luar bidang keahlian Ibu sebagai dosen, apa langkah yang pertama akan Ibu lakukan nih? Kalau ada pekerjaan ini sangat baru dan di luar dari keahlian Ibu sebelumnya dan belum pernah dikerjakan, kira-kira Ya, apa langkah yang akan Ibu lakukan pertama sekali? ya. Kalau kita membicarakan dosen, dosen itu adalah pekerjaan yang menuntut kita untuk multitasking dan multi talent ya. Jadi apapun pekerjaan yang ditawarkan ke kita harus kita embrace tanpa tanpa ada kecuali. Nah, kalau kita ngomong tentang uh, skill, mampu atau tidak mampu, itu kan cuma masalah effort ya, cuma masalah niat. Ya kalau kita sebagai contoh, kalau kita ngomongin akreditasi, di mana sih ada dosen yang ahli ngerjain akreditasi? Kan nggak ada ya. Tapi karena akreditasi itu adalah sebuah keharusan untuk institusi seperti universitas, mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang pertama harus kita lakukan sebagai dosen ya satu, kita harus siap, siap dan mengiyakan instruksi jika kita diberi amanah oleh Kaprodi untuk mengerjakan akreditasi. Yang penting itu pertama itu niat, bersedia untuk melaksanakan hal itu. Yang kedua itu adalah belajar. Saya yakin uh, di muka bumi ini tidak ada hal yang tidak dipelajari ya. Selama itu masih bisa dilihat, itu bisa kita kerjakan, bisa kita kuasai. Jadi intinya adalah uh, kita bisa belajar sambil berproses gitu, sambil jalan dengan trial dan error gitu. Yang pasti
dengan sharing dengan senior ataupun kolega atau kenalan dari kampus lain, eh, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita kuasai dan kita Oke, kerjakan. kasih ya Bu ya. Ini terkait penggunaan teknologi nih. Kan di tengah perubahan aturan ataupun teknologi yang begitu cepat, khususnya pada zaman sekarang ya, bagaimana cara Ibu Reli meningkatkan kompetensi diri, khususnya dalam penggunaan teknologi? Ya, kalau kita membicarakan tentang teknologi, teknologi kan terus berkembang pesat ya di berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Akan terus ada web-web pendidikan, akan terus ada aplikasi pendidikan yang baru, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus kita pelajarin gitu. Dan saya yakin dengan support dari pengelola, dari fakultas dan universitas melalui workshop-workshop dan pelatihan penggunaan teknologi itu bukan jadi masalah. Oke, berikutnya nih Bu, terkait eh, membangun suasana kerja yang kondusif, terutama saat bekerja dengan eh, rekan yang memiliki latar belakang berbeda, let's say beda suku, beda agama, dan beda pendapat. Bagaimana cara Ibu tetap bisa membangun suasana kerja yang kondusif di tengah perbedaan yang ada? Ya, kita sendiri sudah tahu, kita memahami bahwa dasar negara kita tuh ada Pancasila ya. Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejak awal kita sudah biasa dan sudah familiar dengan segala perbedaan itu ya. Di tingkat universitas sendiri, saya rasa perbedaan gender, usia, suku, budaya itu tidak pernah menjadi masalah. Karena sebetulnya menjadi masalah itu adalah menyatukan pikiran. Jadi kalau untuk terkait isu SARA, suku, agama, dan ras kayaknya tidak ada Berarti sudah terbiasa dengan perbedaan. perbedaan dan Perbedaan merasa latar bahwa belakang. tidak perlu Mm-mm. diperdebatkan, yang penting bekerja sama ya Bu ya, untuk Betul. mencapai tujuan. Nah, jika Ibu melihat adanya konflik di sekitar Ibu atau ketidakharmonisan dalam tim kerja, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Eh, saya pastinya akan berusaha untuk memediasi ya, dengan cara mengundang semua orang gitu, duduk di satu forum ya, dan kita tidak akan spesifik membahas satu masalah, tapi kita akan melakukan refleksi bersama ya selama proses kerja ini berlangsung. Kira-kira tantangan apa, hambatan apa yang kita hadapi. Dengan demikian, konflik internal itu jika terjadi antara dua orang itu tidak akan terlalu terhighlight ya. Nah, melalui sharing masalah dan tantangan yang dihadapi, setiap orang memiliki giliran untuk bicara. Nah, dengan diflorkannya masalah itu, yang berarti kita semua bisa turut serta menyampaikan strategi untuk menghadapi masalah tersebut. Begitu. Artinya kita membuka ruang untuk diskusi ya Bu, daripada ruang untuk menghakimi ya. Jadi Betul. semua orang bisa menyampaikan pendapat. Oke, mungkin berikutnya nih Bu, terkait bekerja di luar jam kerja ya. Kan sebagai dosen ini cukup sering ya ditemukan ya. Bagaimana Ibu menyikapi perintah atasan yang membutuhkan waktu di luar jam kerja demi kepentingan instansi? Kalau kita membicarakan bekerja di luar waktu, ya kita kembali lagi sih, ASN tuh jam kantornya kapan sih? Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi itu tidak berlaku untuk dosen karena dosen itu dia tidak duduk di kantor dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Karena dia pada saat malam hari, keesokan harinya mau ngajar, ya dia harus mempersiapkan materinya. Kemudian ketika dia pulang mengajar pun,
malam dia masih harus mengoreksi tugas mahasiswa. Jadi kalaupun ada atasan yang meminta kita untuk lembur, saya yakin yang pertama atasan juga tahu kira-kira ya. Sepemahaman saya, sepengalaman saya, atasan itu nggak setiap hari menyuruh kita bekerja di luar waktu kerja gitu. Tapi hanya pada saat momen-momen tertentu, misalkan ada kegiatan gitu, misal seminar internasional atau ada pendampingan mahasiswa berprestasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ya karena kita sudah memahami tupoksi dosen dan kerja di luar waktu itu bukan hal yang luar biasa gitu. Itu sesuatu yang harus kita terima dan kita apa ya? Kita embrace dengan senang hati gitu loh. Karena pada kenyataannya banyak kerjaan di luar jam kerja ya Bu ya, misalnya rapat lah tetap dilakukan secara daring Ya, ataupun betul. pendampingan mahasiswa di luar dari jam kita bekerja gitu ya. Betul. Oke, berikutnya nih Bu terkait menjaga nama baik instansi. Bagaimana cara Ibu eh, menjaga nama baik instansi dan pimpinan dalam interaksi sosial, baik kita bisa berinteraksi langsung ya secara fisik ataupun interaksi secara media sosial. Bagaimana cara kita tetap menjaga nama baik, khususnya dalam hal ini adalah nama baik kita sebagai sivitas akademika di Universitas Jambi ya. Bagaimana cara kita menjaga nama baiknya? Caranya adalah yang pertama, jangan pernah baper dan curhat di medsos. Terlalu use your brain. Make sure that every words and your actions is already considered a lot gitu. Jadi intinya menjaga nama baik itu kan tidak bikin malu ya. Kita tidak melakukan hal yang negatif yang kemudian viral di medsos ataupun bukan medsos gitu. Jadi selama intinya lebih berhati-hati sih untuk berbagi uh, pikiran atau berbagi perasaan, apalagi yang terkait dengan pekerjaan. Mungkin itu ya. Ya, artinya kita sadar tugas tanggung jawab kita sebagai dosen dan ASN, artinya kita menjadi sorotan ya, baik Betul. kehidupan pribadi, jadi perlu eh, kalau dulu katanya menjaga lidah ya, kalau sekarang menjaga jari ya. Ya. Oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jika ada, Beberapa ya ini banyak beberapa ya ya. Bu ya. Bagaimana cara Ibu bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru? Misalnya nih, ketika ada perubahan, let's say ada perubahan-perubahan jam kerja lah, atau perubahan penggunaan media atau LMS lah. Bagaimana eh, Ibu menyesuaikan dengan eh, sistem kerja yang baru, tapi tetap produktif begitu? Karena kan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, ada banyak perubahan-perubahan dan perubahan itu bisa menyangkut teknologi dan aturan dari atas gitu. Kita kan tidak bisa memilih, kita hanya bisa eh, patuh atau tidak. Tapi bagaimana kita tetap produktif gitu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Iya, Nge-freeze. ya tadi nge-freeze ya. Saya ulang pertanyaannya ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang baru? Misalnya adanya perubahan sistem dari manual ke digital ataupun yang lainnya, tapi kita tak produktif gitu. Ini masalah adaptasi ya, Iya, benar Bu. adaptasi terhadap perubahan gitu. Ya, sebagai contoh, kalau saya harus merujuk ulang pengalaman saat COVID terdahulu, di mana pembelajaran online itu dominan dan penggunaan LMS, e-learning Unja itu adalah sebuah keharusan, maka ya
mau tidak mau ya kita harus belajar gitu ke kolega gitu bagaimana caranya mengoperasikan LMS itu gitu. Jadi kalau terhadap perubahan itu bukan pertanyaannya bukan kita mau atau kita tidak mau ya. Kalau kalau ada perubahan sistem itu ya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa survive di sistem yang baru gitu. Ya mungkin, Mungkin itu. ya mungkin pertanyaannya bisa dijawab ya Bu, bagaimana kita survive di perubahan-perubahan yang ada gitu. Bagaimana Ibu bisa survive gitu. Ya belajar, Belajar ya. mencari tahu. Ya namanya sistem itu kan hal yang baru, pelajaran baru, pengetahuan baru. Yang berarti ya kita harus belajar, entah belajar mandiri, mencari tahu, atau dengan bertanya ke kolega yang lebih tahu gitu. Ya, oke. Berikutnya Bu nih. Eh, jika dalam sebuah proyek nih, proyek besar ya khususnya ya, bagaimana cara Ibu melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil maksimal? Let's say eh, ada proyek besar ya misalnya kayak conference dan Ibu menjadi salah satu panitia inti. Bagaimana caranya kita tetap bisa melibatkan pihak-pihak yang berbeda mungkin pandangan gitu ya, dengan tujuan mencapai hasil maksimal. Ya itu yang pertama dimulai harus dengan need analysis gitu. Untuk mengeksekusi sebuah kegiatan itu pastinya butuh panitia. Dan ketika kita membutuhkan panitia itu kan pastinya bukan satu dua orang ya. Iya Tapi ada benar. beberapa dan bahkan jika kegiatannya besar maka jumlah panitianya pun lebih banyak. Nah, agar kegiatan kita itu bisa sukses nantinya, kita harus memahami strength dan weakness. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi anggota panitia itu kekurangan dan kelebihannya. Contohnya, eh, untuk si dokumentasi, pastinya harus diserahkan ke mereka yang punya skill terkait dengan fotografi dan dia juga haruslah orang yang standby, yang bisa standby seharian saat kegiatan tersebut. Beda lagi dengan kalau kita milih panitia untuk kesekretariatan atau untuk uh, mengelola luaran artikel ya. Kita harus memilih orang yang memang nyaman dengan gadget, rajin membuka email, kemudian tertib dalam melakukan dokumentasi. Jadi sekali lagi itu tentang menemukan orang yang tepat untuk setiap posisi. Artinya penting untuk mengetahui latar belakang, profil dari tim yang kita libatkan ya, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga ketika diberikan pekerjaan mereka bisa eh, memberikan yang Perform terbaik secara ya. maksimal. Ya, betul. Ini mungkin Bu pertanyaan terakhir ya, masih berhubungan ketika menjalin hubungan kerja sama dengan unit kerja lain nih. Uh, uh, yang pastinya kan unit kerja ini punya ego sektoral ya, atau tujuan yang berbeda. Gimana cara kita menjalin kerjasama dengan unit kerja yang punya ego sektoral gitu ya, kepentingan lah gitu. Tapi kita tetap eh, pengen kerjasama, artinya ada yang ingin kita capai dari kerjasama ini. Gimana caranya Bu gitu, menurut Ibu? Yang paling penting itu adalah diskusi, duduk bersama gitu. Jadi kalau memang ada dua kepentingan di satu tempat atau satu wilayah, ya maka dua pihak yang berkepentingan itu harus duduk bersama dan harus uh, mengenali ya apa yang menjadi uh, tugas dan tanggung jawab mereka dan harus harus mengenali boundaries atau batasan yang tidak bisa mereka lewati gitu. Jadi kalau kita ngomongin kerjasama, kolaborasi itu kan tentang dua pihak yang sama-sama tahu batasannya masing-masing ya. Mungkin itu. Artinya penting diskusi ya, walaupun kita punya kekasan masing-masing, tapi yang penting adalah kita diskusi dan dari diskusi itu kita tahu apa yang menjadi batasan kita dan apa yang bisa kita kolaborasikan gitu kira-kira Bu ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Bu Reli atas waktunya, Ya, sama-sama. sangat informatif. Eh, semoga
kerjaannya lancar. Amin. Amin. Saya akhiri dari sini ya Bu ya Zoom-nya ya. Ya,